Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan meluruskan dan mengomentari pembacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, yang kali ini membaca surat Yasin ayat 40 yang berbunyi lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Di situ Pak Lutfi salah total atau salahnya fatal ya dalam membaca surat Yasin ayat 40 tersebut, sehingga harus saya luruskan dan saya komentari. Kenapa saya luruskan, kenapa saya komentari dengan wujud pelurusan secara publik? Karena ada juga itu penonton yang berkomentar kalau pengen meluruskan kesalahan bacaan Pak Lutfi, datangi saja rumahnya, luruskan dan kasih tahu secara pribadi. Ya enggak begitu. Kenapa? Ya karena kesalahan-kesalahan Pak Lutfi bin Yahya ini sudah diupload oleh beberapa YouTuber, sehingga banyak penonton dalam video-video atas kesalahan Pak Lutfi bin Yahya, sehingga kesalahannya sudah menyebar luas. Maka cara meluruskannya pun disebarkan pula agar yang sudah menonton video-video Pak Lutfi bin Yahya yang kebetulan salah itu sehingga bisa tahu. Ya kalau diluruskan secara pribadi, ya nanti orang yang sudah menonton videonya Pak Lutfi bin Yahya yang video itu salah, ya tidak tahu kalau itu salah. Makanya ketika kesalahan itu sudah dipublikasikan dan sudah menyebar secara luas, ya maka cara membenarkannya atau cara meluruskannya pun harus disebarkan secara luas atau dipublikasikan. Karena itu saya akan membahas di mana letak kesalahan Pak Lutfi bin Yahya, dan ini pernah saya sentuh, pernah saya singgung, tetapi belum secara mendalam. Karena kajian ini adalah kajian yang bergengsi. Pak Lutfi dalam membacakan surat Yasin ayat 40, ini dalam rangka kajian bergengsi di lembaga pendidikan tertinggi, yaitu di Universitas UIN Malang. Di situ kumpulan para orang-orang alim, di situ kumpulan para cendekiawan muslim, tetapi justru mengundang penceramah yang penceramahnya tersebut membaca Al-Quran seringkali salah-salah serta menafsirkannya saja seenaknya sendiri. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya sekitar 1 menit. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun, siapa yang tahu, wa kullun fi falakin yasbahun, wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun, wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walalailu sabiqun nahar wa kullun. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Lutfi bin Yahya
membacakan surat Yasin ayat 40 yang berbunyi la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Di situ Pak Lutfi kesalahannya fatal. Di situ dibaca wasyamsu la yambaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Di situ ayat yang benar itu didahului oleh lanafi, yaitu la syamsu yambahi. Tetapi Pak Lutfi lanafinya itu dibuang dan lanafi diganti dengan wawu menjadi wasyamsu. Kemudian la yang dibuang Pak Lutfi yang seharusnya berada di permulaan ayat ini ditaruh di fi'il mudhari' yambahi sehingga menjadi la yambahi. Padahal ayat yang benar adalah la syamsu yambahi. Jadi lanya, la nafinya itu terletak di awal ayat, tetapi dibaca oleh Pak Lutfi, la di awal ayat itu dibuang, kemudian ditaruh di fi'il mudhari' menjadi wasyamsu la yambahi. Nah, ayat ini, ayat la syamsu yambahi laha ang tutrikal qamara dan seterusnya. Ini artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan siang, dan menciptakan malam. Ini beraturan sedemikian rupa sehingga sampai ditegaskan oleh Allah dengan permulaan ayat huruf la nafi. Tidaklah mungkin, ini adalah sebuah penegasan bahwa tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan. Mereka beredar sesuai orbitnya masing-masing. Begitu pula malam, ini tidak dapat mendahului siang. Artinya sudah diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa. Nah, ketika kemudian dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya dengan pembacaan wasyamsu la yambahi, ini adalah resiko perubahan status kalimat. Dalam bahasa Arab, penambahan satu huruf ini bisa mengubah status hukum kalimat. Jika tanpa wawu, ayat tersebut adalah pernyataan fakta absolut. Langsung, la syamsu. Itu adalah pernyataan fakta absolut bahwa memang benar-benar matahari tidak akan pernah mendahului bulan dalam orbitnya. Ini sebuah penegasan ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, dan ini adalah sebuah fakta absolut atau kebenaran absolut. Tetapi ketika dengan wawu, yaitu mengikuti bacaan Pak Lutfi bin Yahya, wasyamsu la yambahi, secara teknis kalimat itu bisa disalahpahami sebagai wawu qasam atau wawu sumpah. Meskipun dalam konteks ini kurang tepat, karena kata setelahnya tidak dibaca jer. Karena kalau wawu qasam itu dibaca jer, wasyamsi. Namun, bagi pendengar awam, penambahan wawu di depan lafadz asyamsu ini seringkali identik dengan qasam, identik dengan sumpah. Seperti dalam ayat wasyamsi wadhuhaha. Jadi nanti akan serupa dengan ayat wasyamsi wadhuhaha yang di situ wawunya berupa wawu qasam. Ya walaupun dalam ayat 40 ini tetap dibaca rofa wasyamsu. Tetapi untuk pendengar awam nanti akan menyangka atau mengira bahwa wawunya wawu qasam sebagaimana ayat wasyamsi wadhuhaha. Nah, kesimpulan secara terjemahan bebas, keduanya mungkin diartikan mirip. Baik ayat yang sesungguhnya yang berbunyi la syamsu yambahi laha dan
bacaan Pak Lutfi bin Yahya yang berbunyi wasyamsu la yambaghi laha. Ini secara makna ini mirip. Jika yang la syamsu yambaghi laha, ini ayat yang sesungguhnya, ini artinya tidaklah matahari itu layak mengejar bulan. Jadi sangat tidak mungkin kalau matahari itu sampai mengejar bulan. Nah, kalau yang menurut bacaan Pak Lutfi bin Yahya yang berbunyi wasyamsu la yambaghi laha, ini artinya dan matahari itu tidaklah layak mengejar bulan. Secara konteksnya, secara maknanya ini hampir mirip. Hampir mirip. Tetapi beda. Dalam ilmu Al-Qur'an, setiap huruf ini diletakkan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Teks asli yang tanpa wawu dipilih oleh Allah untuk memberikan penekanan yang paling sempurna pada kemahakuasaannya Allah mengatur orbit tanpa celah, sehingga ketika ayat itu didahului oleh la nafi, la syamsu yambaghi laha, di situ adalah penekanan yang sangat kuat dan menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah benar-benar telah mengatur orbit matahari dan orbit bulan, dan itu berjalan sesuai orbitnya masing-masing dan tidak mungkin saling mendahului, sehingga tidak akan ada istilah tabrakan antara planet. Itu jadi keindahan maknanya ketika didahului oleh la nafi, itu adalah makna penekanan dan menunjukkan atas kemahakuasaan Allah, bahwa benar-benar matahari dan bulan ini beredar sesuai orbitnya masing-masing dan keduanya tidak saling mendahului, sehingga berjalan beraturan. Oleh karena itu, meskipun maknanya terdengar serupa di telinga kita, ini menambahkan wawu dianggap merusak keindahan struktur yang sudah ditetapkan oleh Allah dan mengubah identitas ayat tersebut sebagai firman yang murni. Jadi walau maknanya hampir mirip, baik ayat yang sesungguhnya yang berbunyi la syamsu yambaghi laha an tutrikal qamar dan seterusnya, atau yang bacaan Pak Lutfi bin Yahya yang wasyamsu la yambaghi, jadi la nafinya dibuang di permulaan ayat, kemudian ditambahi wawu, dan la nafi itu ditaruh di fi'il mudhari yambaghi, sehingga menjadi wasyamsu la yambaghi. Ini walaupun maknanya hampir mirip, tetapi beda secara ilmu balaghah. Ketika la syamsu yambaghi laha, di situ adalah menekankan kemahakuasaan Allah, bahwa memang benar-benar matahari dan bulan ini berputar sesuai edarnya masing-masing dan tidak saling mendahului dan tidak bakal terjadi benturan atau tabrakan. Itu. Dan tidak ada satupun ulama yang membolehkan kita mengotak-atik huruf, membuang satu huruf saja dalam Al-Quran. Ini juga tidak diperbolehkan, apalagi sampai menambahi. Ini tidak dibolehkan juga. Atau menukar posisi huruf yang seharusnya ditaruh di awal ayat la syamsu, kemudian ditaruh di kalimat yang lain seperti bacaan Pak Lutfi bin Yahya, la-nya ditaruh di fi'il mudhari. Ini tidak diperbolehkan sama sekali dan itu merusak, dan itu tidak dianggap sebagai ayat Al-Quran lagi, karena yang namanya ayat Al-Quran itu harus sesuai apa yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh mengotak-atik sama sekali. Ya, yang benar adalah la syamsu yang benar adalah la syamsu yambaghi laha. Itu yang benar. Ya, kalau dibaca wasyamsu la yambaghi laha, walaupun maknanya sekilas mirip, tetapi
tidak diperbolehkan merubah-rubah, menambahi atau mengurangi huruf dalam Al-Quran. Jadi saya luruskan bacaan Pak Lutfi bin Yahya itu salah, sangat salah. Ya sangat miris ketika ayat Al-Quran, ya orang muslim di Indonesia yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah ini rata-rata hafal loh. Surat Yasin ini rata-rata hafal. Sebuah ayat yang rata-rata muslim di Indonesia itu hafal, kemudian seseorang yang punya branding sebagai sufi dunia ketika membacakan ayat yang rata-rata umat muslim di Indonesia hafal, tapi justru salahnya fatal. Nah ini kan sangat disayangkan. Seharusnya sufi dunia, ulama dunia ini ya menjadi contoh dan menjadi panutan kepada muslim di Indonesia. Jadi ketika ayat yang rata-rata umat muslim di Indonesia hafal, kemudian Pak Lutfi membacakannya saja salah, merubah-rubah huruf, menambah huruf, maka wajar ketika saya bertanya-tanya, apakah Pak Lutfi bin Yahya ini benar-benar dulunya mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, mendalami ilmu-ilmu sebagaimana ulama lainnya. Karena tidak satu kali, dua kali, ini seringkali membacakan ayat Al-Quran itu salah. Tidak hanya membaca Al-Quran, membaca hadis juga seringkali salah. Sehingga wajar ketika publik mempertanyakan. Ya kalau yang salah itu orang yang tidak punya branding apa-apa, ini tidak bakal dikoreksi dan tidak bakal dikritik. Tetapi ketika yang salah itu adalah orang yang brandingnya luar biasa, sufi dunia, ahli torekoh, sehingga kesalahan sedikit saja kita itu akan mengoreksi. Ya walaupun yang namanya manusia ini tidak memandang branding Anda atau titel Anda apa, salah ya tetap salah, dan manusia memang tempatnya salah dan lupa. Tetapi seorang ulama yang seharusnya ilmu terkait ilmu agama seperti halnya baca Al-Quran, terus tafsir Al-Quran, nahwu, shorof, ini sudah benar-benar menguasai, tapi justru seringkali salah di situnya. Ya sehingga wajar ketika publik mempertanyakan apakah ulama beneran atau bukan ulama tapi diulamakan. Itu adalah pertanyaan saya. Dan mungkin pertanyaan ini mewakili orang-orang yang sepemahaman dengan saya. Apakah Pak Lutfi bin Yahya itu benar-benar ulama yang kemudian diulamakan atau bukan ulama namun diulamakan? Kesimpulannya wasyamsu la yambahi laha, itu bacaan Pak Lutfi yang salah, dan yang benar adalah lasyamsu yambahi laha, didahului la nafi. Sementara bacaan Pak Lutfi bin Yahya lanafinya dibuang, justru ditambahi wawu dan lanafi ditaruh di fi'il mudhari yambahi. Itu tidak boleh, dan tidak ada satupun ulama yang membolehkan kita mengurangi huruf Al-Quran, menambahi huruf Al-Quran, atau memindah posisinya huruf Al-Quran. Itu tidak diperbolehkan. Dan saya cukup pembahasan kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.